Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama, ilmu, mengetahui maknanya, baik sisi penafian dan penetapan. Jadi makna la ilaha illallah menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah dengan segala macam dan bentuknya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakin, yang menafikan keraguan-raguan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus didasari dengan keyakinan, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Itu yakin dengan makna dan kandungan dari kalimat tersebut. Dan yang ketiga, ikhlas, yang menafikan syirik atau penyekutuan. Dan yang keempat, as-sidqu, jujur, yang menafikan kebohongan yang menghalangi dari kemunafikan. Kita masuk yang kelima. Di antara syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah li hadhihi al-kalimah wa lima dalat alaih wasurur bidzalik. Yang kelima adalah mencintai kalimat tersebut dan mencintai apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut serta merasa senang dengan hal tersebut. Berkata pensyarah, asyartul khamis al-mahabbah li hadhihi al-kalimah wa didduhal karahiyah. Syarat yang kelima adalah mencintai kalimat tersebut dan lawannya adalah al-karahiyah, kebencian. Maka perkara yang berkaitan dengan mahabbah ini sangatlah agung, sangatlah besar. Bahkan sesungguhnya ibadah dibangun di atas 3 asas. Ibadah dibangun di atas 3 pondasi, yaitu yang pertama al-khauf, rasa takut, yang kedua ar-raja, harapan, dan yang ketiga adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan. Wal mahabbah tanqasim ila qismain. Dan mahabbah atau kecintaan terbagi menjadi 2 bagian. Mahabbatun wajibah, ada mahabbah kecintaan yang sifatnya wajib, wa mahabbatun mustahabbah, kecintaan yang sifatnya mustahab atau sunnah atau anjuran. Fal mahabbatul wajibah hiya lati la yuhkam li ahadin bi annahu muslim illa bil ityan biha. Al mahabbah al wajibah, kecintaan yang wajib adalah kecintaan yang di mana seseorang tidak dihukumi dia ini seorang muslim kecuali dengan mendatangi mahabbah tersebut. Kecuali dia memiliki, mengamalkan mahabbah tersebut, yaitu kecintaan tersebut, yaitu mahabbatullah, yaitu mencintai Allah dan mencintai mahabbatan tujibu fi'la ma wajabahu wa ma aujabahu alaihi wa alzamahu bih, yaitu mencintai Allah dengan kecintaan yang mengharuskan dia melakukan apa yang Allah wajibkan kepadanya dan apa yang Allah haruskan dengannya, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan kepadanya.
Nah, maka apabila dia tidak memiliki hal tersebut secara keseluruhan, au bima la yadkhulul Islam illa bi, atau dengan perkara yang dia tidak masuk Islam kecuali dengannya, falaisa bimuslim, maka dia bukan seorang muslim. Ya. Wa in tahawana bi ba'dil wajibat, dan kalau dia mengentengkan sebagian kewajiban, artinya apa? Tidak perhatian dengan sebagian kewajiban, fayanqusu min imani hasba ala hasbi dzalik, maka berkuranglah keimanannya sesuai dengan kadar kewajiban yang dia tinggalkan. Tapi kalau dia tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, tidak memiliki amal, maka falaisa bimuslim, maka dia bukan muslim. Nah, wal mahabbatul mustahabbah, dan kecintaan yang sifatnya mustahab, sunnah atau anjuran, hiyallati taqtadil ityan bima nadaba ila fi'lihi, wa hutsa alaih. Kecintaan yang sifatnya mustahab, ya, adalah kecintaan yang mengharuskan dia melakukan apa yang dianjurkan kepadanya untuk dilaksanakan. Ya. Fala budda minal mahabbah li kalimati tauhid, maka harus mencintai kalimat tauhid, walima dalat alaihi minal awamir wa nahwiha, dan mencintai apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, ya, berupa perintah-perintah dan yang semisalnya, wassurur wal farah bidzalik, serta senang dan bahagia dengan hal tersebut. Maka yang menjadi patokan kecintaan, ya, pembuktian kecintaan tersebut adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini kata para ulama disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan ayat tersebut kepada orang yang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Wa qad qala ba'dul mutaqaddimin rahimahullah taala, sebagian pendahulu rahimahullah telah mengatakan, ya, ta'sil ilah wa anta taz'umu hubbahu, hada la'amri fil qiyas syani', law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu bermaksiat kepada al-ilah, kepada Allah, ya, kepada Tuhan, dan kamu mengklaim kamu mencintainya. Yang seperti ini, ya, la amri di dalam kias ini sesuatu yang jelek, ya. Kalau sekiranya kecintaanmu adalah kecintaan yang benar, tentu kamu akan mentaatinya. Ya, sesungguhnya orang yang mencintai, ya, kepada yang dicintai akan mentaatinya. Ya. Wal maksud anal mahabbah syartun, dan maksud di sini bahwasanya kecintaan merupakan syarat. Faidan tafat intafat al masyrut, maka ketika kecintaan tersebut tidak ada, maka masyrutnya, sesuatu yang disyaratkan tersebut tidak ada atau hilang. Ya. Nah, kemudian yang keenam, al inqiyad bi huquqiha. Ya.
wa hiyal a'mal al-wajibah ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi. Syarat yang keenam adalah inqiyad, terikat dengan hak-hak dari kalimat tauhid, yaitu tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang dimaksud dengan inqiyad, ya, tunduk atau merasa terikat dengan hak-hak kalimat tauhid, yaitu mengamalkan kewajiban, ya, dengan ikhlas kepada Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang keenam, ya, tadi inqiyad. Lawannya adalah at-tark, sikap meninggalkan. Jadi inqiyad ini merasa terikat dengan syariat. Ya, inqiyad ini merasa terikat dengan syariat. Lawan dari inqiyad, dia meninggalkan hal tersebut. Ya, merasa tidak terikat dengan syariat. Ya, contoh misalkan orang yang memiliki inqiyad, ya, ketika azan dikumandangkan, maka dia merasa saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat lima waktu. Nah, ini ada inqiyad pada dirinya. Ya, atau misalkan perihal menutup aurat seorang muslimah, misalkan dia meyakini dalam dirinya bahwasanya menutup aurat itu merupakan kewajiban bagi saya sebagai seorang muslimah. Nah, itu inqiyad. Nah, kalau tidak memiliki inqiyad, contoh misalkan dia mengatakan mau sholat ataupun tidak itu bebas. Ya, kalau sholat bagus, kalau tidak pun tidak mengapa. Nah, ini tidak berarti tidak memiliki inqiyad. Atau contoh misalkan mau nutup aurat ataupun tidak, itu bebas-bebas saja, ya. Intinya dia tidak merasa terikat dengan aturan syariat. Berarti ini tidak inqiyad. Dia tidak memiliki inqiyad, tidak memenuhi syarat la ilaha illallah, ya. Taib. Ya, maka ya, inqiyad dengan hak-hak la ilaha illallah adalah sesuatu yang harus, ya. Karena kebanyakan orang yang mengaku-ngaku bahwasanya, ya, dia mengetahui makna kalimat tersebut, bahwasanya dia misalkan ikhlas, membenarkan dan meyakini, idza umira bi amrin aw nuhiya an syai'in lam yanqad. Kalau diperintahkan dengan suatu perintah, dilarang dari suatu larangan, dia tidak tunduk, ya. Maka terang beneranglah, ya, bahwasanya apa yang dia klaim itu adalah batil, ya. Jadi pengakuan dia terhadap kalimat tersebut, ya, atau dia mengklaim mengucapkan kalimat tersebut dengan ikhlas atau membenarkan dan meyakini, tapi tatkala diperintah dengan suatu perintah, dilarang dengan suatu larangan, maka dia tidak patuh dan tidak tunduk dengan hal tersebut, maka klaim dia tersebut adalah klaim yang batil, ya. Li'annahu law kana shadiqan mustaqinan wa muhibban haqiqatan lan qada bi huquqi hadhil kalimah zahiran wa batinan, ya. Dikarenakan kalau sekiranya dia betul-betul jujur dan yakin serta mencintai kalimat tersebut secara hakiki, tentu dia akan tunduk terhadap hak-hak kalimat tersebut secara zahir maupun batin, ya, secara lahir maupun batin, ya. Dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaannya, dan akan takut dari murka dan hukumannya, ya. Ta'amal qissata Abi Thalib fa'inahu qad sadaqa bin Nabi sallam wa alima wa tayaqqana wa sadaqa bima jabih walakinahu lam yanqad li awamirillahi ta'ala falam yanfa'hu dzalika wa mahabbatuhu lahu. Ya, jadi renungkan
kisah Abi Thalib. Siapa Abi Thalib? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib dia membenarkan Nabi. Ya, dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin Nabi ini benar. Ya. Dia mengetahui dan meyakini apa yang dibawa oleh Nabi ini adalah perkara yang benar. Akan tetapi Abu Thalib tidak tunduk dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk masuk Islam, maka dia tidak mau. Walaupun secara hati dia meyakini, bahkan membela. Ya, bahkan membela. Ya. Maka hal tersebut tidak bermanfaat baginya. Ya, falam yanfa'hu dzalika. Ya, maka hal tersebut tidak bermanfaat baginya dan tidak bermanfaat juga kecintaannya terhadapnya. Bal huwa kafirun musyrikun khalidun mukhalladun finnari jahannam waliyadzubillah. Bahkan Abu Thalib dia kafir musyrik, kekal abadi di dalam neraka jahannam. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ya. Illa annahu yukhaffaf anhu al-'adzab bi syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khassah li Abi Thalib. Hanya saja Abu Thalib mendapatkan keringanan azab dengan syafaat Nabi SAW yang bersifat khusus untuk Abu Thalib dalam hal meringankan azab saja, yaitu dikenakan sandal dari neraka, dan itu pun membuat otaknya mendidih, dan itu pun Abu Thalib merasa itu adalah siksaan yang paling berat bagi dirinya, dan itu sudah diringankan azabnya. Nah, dikarenakan Abu Thalib ya, dia menjaga dan membela Nabi SAW dengan jiwa dan keluarganya. Ya, dan Abu Thalib selalu melindungi dan menolong Nabi SAW. Ya. Maka tadi dia ditempatkan atau dia dikenakan baginya sandal dari neraka. Ya. Atau dia hanya dimasukkan ke dalam neraka hanya sampai ke mata kakinya. Ya. Yang dengan sebab tersebut mendidihlah otaknya. Ya, nas'alullah al-afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meminta kepadanya keselamatan. Fal inqiyad syartun fa idza intafa syarat intafal masyrut. Maka inqiyad merupakan syarat. Apabila syaratnya enggak ada, maka yang disyaratkan tersebut juga tidak ada. Kemudian as-sabi, yang ketujuh, al-qabul al-munafi lirad. Syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, penerimaan yang menafikan, menghilangkan sikap penolakan. Ya. Fala budda min qabul hadhil kalimah bil qalbi wal lisan. Jadi harus menerima kalimat ini dengan hati dan lisan. Faman lam yaqbalha wa raddaha wastakbara anha fahuwa kafir. Maka barang siapa yang tidak menerima kalimat ini dan menolaknya dan menyombongkan diri darinya, maka dia kafir. Kama raddaha kufaru Quraisy inadan wastikbaran wa lam yaqbaluha. Sebagaimana kufar Quraisy telah menolak kalimat tersebut karena pembangkangan dan kesombongan dan mereka tidak menerimanya. Ya. Wa qad qasallahu alaina fi kitabihi min anba'i ma qad sabaq min inja'ihim liman qabila hadhil kalimah wa intiqamihim mimman raddaha wa abaha. Dan Allah Ta'ala telah mengisahkan kepada kita di dalam kitabnya berita-berita umat yang terdahulu, di mana Allah memberikan keselamatan, ya, menyelamatkan orang yang menerima kalimat tersebut, dan Allah memberikan hukuman kepada orang yang menolak, ya, tidak mau dengan kalimat tersebut. Wa kadzalika akhbarana bima wa'ada bihi al-qabilina laha minas thawab. Demikian juga Allah mengabarkan kepada kita dengan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang menerima kalimat tersebut berupa pahala. Wa ma 'adda liman raddaha minal azab.
Dan Allah juga mengabarkan apa yang telah Allah siapkan, sediakan ya, untuk orang yang menolaknya berupa azab. Wal ayatu fi dzalika katsirah ma'lumah. Dan ayat di dalam hal tersebut sangatlah banyak dan diketahui. Ya, terlebih khusus ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi alaihi wassalatu wassalam dan apa yang terjadi bersama umatnya. Ya, ketika umatnya menerima atau menolak, ya, sebagai balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan sekali-kali Rabbmu tidak zalim kepada hambanya. Fal maqsud anna al qabul syartun min syuruti sab'a allati la tasih hadhil kalimah wa syahadah illa bijtima'iha kulliha. Maka maksudnya di sini adalah al qabul, ya, penerimaan merupakan syarat di antara syarat yang 7 bagi kalimat la ilaha illallah. Maka tidak sah kalimat tersebut dan syahadat tersebut kecuali kalau terkumpul syarat-syarat tersebut. Wa bihadza syarat tamat asyurut mujmalah. Thumma ta'ti mufassalah bi adillatiha minal kitab was sunnah insyaallah. Maka dengan syarat, ya, tersebut maka selesailah pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah secara global, secara umum. Kemudian nanti ada rinciannya dengan dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah insyaallah. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada adilatu hadhihi syurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang menunjukkan kepada syarat-syarat tersebut dari kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini penulis rahimahullah mulai menjelaskan dalil-dalil syarat-syarat yang telah lalu dibahas, ya, berdasarkan kitab dan sunnah. Dan al-adillah ini merupakan bentuk jamak dari dalil. Dan dalil maknanya adalah sesuatu yang menghantarkan kepada tujuan. Ya, dalil sesuatu yang menghantarkan kepada tujuan. Maka dengan mengetahui dalil-dalil tersebut, maka menjadikan seorang muslim berada di atas hakikat dan cahaya dari agamanya. Ya. Maka dia tidak akan bimbang dan tidak akan goncang. Dan dia tidak akan menjadi imma'ah. Imma'ah ini orang yang suka ikut-ikutan, ya. Orang yang suka ikut-ikutan tanpa memiliki dasar yang jelas, ya. Taib. Wa alam annahu laisal maqsud hifdzu hadhihi syurut bi adillatiha faqat bidunil amal wa tatbiq. Ya, maka ketahuilah maksudnya bukan hanya menghafal syarat-syarat tersebut dengan dalil-dalilnya saja tanpa mengamalkan dan merealisasikannya. Ya. Fakam min ami ijtamat fihi hadhihi syurut waltazamaha wa amila biha. Walau qila lahu, ya, u'dudha lam yuhsin dzalik. Wa kam min hafidhin li alfadhiha yajri fiha kasaham wa tarahu yaqa katsiran fima yunaqiduha wa yanqusuha wa huwa la yash'ur. Wa ala hadza faqis wa taufiq biyadillah wallahul musta'an. Nah, jadi ini bagus sekali, ya, kata pensyarah. Jadi tujuan dari pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah dan dalil-dalilnya bukan hanya untuk dihafal namun tanpa diamalkan dan direalisasikan. Kata Syekh, betapa banyak orang yang awam. Orang yang awam terkumpul pada dirinya syarat-syarat tersebut dan dia beriltizam dan mengamalkan syarat-syarat tersebut. Dia konsisten dengan syarat-syarat tersebut. Walaupun misalkan kalau ditanya, coba sebutkan syarat-syarat tersebut, dia tidak bisa menyebutkannya. Tapi secara praktek, secara pengamalan sudah. Cuman dia tidak tahu secara teorinya. Ya, ketika diperintahkan coba misalkan bilang atau coba hitung atau coba sebutkan secara detail syarat-syarat la ilaha illallah tersebut,
Mungkin dia tidak bisa menyebutkannya secara detail, secara teori. Tapi secara praktek dia sudah mengamalkan. Sudah beriltizam dengan syarat-syarat tersebut. Ya, dia tahu maksud dari kalimat tauhid. Ya, dia mengilmuinya. Kemudian dia jujur mengucapkannya, dia mencintainya, dia menerimanya. Dia tunduk patuh dengan kandungan kalimat tersebut. Dia ya mencintai kalimat tersebut. Ya. Taib. Kemudian betapa banyak juga orang yang menghafal lafaz-lafaznya. Akan tetapi lafaz tersebut seperti anak panah. Ya. Yajri fiha kasam. Ya. Namun kamu melihat dia terjerumus kepada banyak hal yang mungkin membatalkan kalimat la ilaha illallah atau menguranginya dan dia tidak sadar. Ya. Maka di atas perkara tersebut maka kiaskan. Dan taufik ya, di tangan Allah, dan Allah lah yang dimintai pertolongan. Ya. Taib. Nah, afadahu al-alama Hafidz Hakami rahimahullah taala ma tasarruf qalilan. Nah, ini tadi ungkapan tersebut diambil dari Syekh Hafidz Hakami rahimahullah, namun ada sedikit perubahan redaksi. Nah, wa qad jama'a ba'duhum hadhihi syurut biqaulih. Nah, sebagian ulama telah menghimpun syarat-syarat tersebut dengan ungkapannya ilmun yakinun ikhlasun wasidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima dunal ilah minal awthan, atau dalam sebagian dari minal asya qad ulliha. Ilmu yakin dan kejujuranmu disertai dengan kecintaan, ketundukan dan penerimaan terhadapnya, dan yang kedelapannya ditambah dengan sikap kufur darimu terhadap bimadunal ilah, kepada selain Allah, ya, di antara berhala-berhala yang telah dipertuhan. Jadi kufur kepada sesembahan-sembahan selain Allah. Nah, wa hadzal akhir ja'alahu ba'dhum syartan saminan. Maka yang terakhir ini sebagian ulama menjadikan syarat yang ke-8. Ya, wa huwa kadzalik, dan memang seperti itu. Lakin asyara ba'dul ulama ila annahu dakhilun fi sab'ah al-mutaqaddimah inda ta'ammul. Akan tetapi sebagian ulama mengisyaratkan bahwasanya syarat yang ke-8 tersebut masuk ke dalam 7 syarat yang sebelumnya dibahas kalau direnungkan. Wa huwa aidan lahu adillah, dan dia juga memiliki dalil. Fa idzan tafa intafal masyrut. Dan apabila syarat ke-8 ini tidak ada, ya, tidak kufur kepada sesembahan selain Allah, maka hilanglah apa yang disyaratkan tersebut. Nah, di sini saya mulai menyebutkan dalil ilmu. Ya. Dalilul ilmi qauluhu ta'ala. Dalil ilmu itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, ilmuilah atau ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Surat Muhammad ayat 19. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqq. Ini surat Az-Zukhruf ayat ke-86. Kecuali yang bersaksi dengan hak, dengan benar. Itu bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Ya, mengetahui apa? Mengetahui dengan hati-hati mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisannya. Nah, ini dalil ilmu dari kitab, dari Al-Quran. Nah, maka firman Allah Ta'ala fa'lam, ya, ketahuilah. Maka khitab ayat ini untuk Nabi SAW. Artinya apa? Ketahuilah. Ini merupakan kalimat perintah, ya, fi'il amr dari ilmu. Ya. Dan ilmu ini adalah hukum zihni, ya, hukum zihni al-jazim al-mutabiq lil waqi. Jadi sesuatu yang ada di zihn, ya, di pikiran, yang pasti, yang sesuai dengan realita. Ya, maksudnya apa?
kun mutahayyian wa mutafahiman lima yuqalu lak. Hendaklah kamu bersiap dan memahami terhadap apa yang dikatakan kepadamu. Ya. Fahiya kalimatun yu'ta biha lil umur al muhimmah. Maka ini kalimat yang didatangkan untuk perkara yang penting. Ya, maksudnya ketahuilah. Maksudnya ini diperintahkan kita untuk betul-betul berusaha memahami dan bersiap-siap terhadap apa yang akan dikatakan kepada kita. Ya. Dan kalimat tersebut didatangkan untuk perkara-perkara yang sangat penting. Nah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Dan yang menjadi syahid di dalam ayat ini adalah kalimat i'lam. Jadi yang menjadi poin pembahasan di dalam ayat tersebut adalah kalimat i'lam, ketahuilah, ilmuilah. Li'anna hadalat ala anal ilm muqaddamun alal qaul. Dikarenakan dia menunjukkan bahwasanya ilmu lebih diutamakan, harus lebih dahulu daripada ucapan. Dan tentunya Allah tidak akan memulai kecuali dengan sesuatu yang paling penting dan yang setelahnya. Fala yasihu qaul wala amal illa ba'dal ilm. Ya, maka tidak sah ucapan dan amalan kecuali setelah adanya ilmu. Ya, maka ini merupakan syarat yang harus lebih dulu ada. Ya, harus lebih dulu ada mendahului ucapan dan perbuatan. Ya, dikarenakan ilmu ini akan memperbaiki niat, sebagaimana akan juga memperbaiki amal. Nah, wa qauluhu ta'ala illa man syahida bil haqq. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang bersaksi dengan hak, itu dengan la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui dengan hati-hati mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisannya. Maka yang menjadi syahid, yang jadi inti ya dari ayat tersebut adalah kalimat ya'lamun, mereka mengetahui. Fashtarata fi syahadatihim bil haqq ilmuhum bidzalik. Maka Allah mensyaratkan persaksian mereka dengan kebenaran, dengan hak, dengan la ilaha illallah, yaitu ilmu mereka dengan kalimat tersebut. Dikarenakan syahadah atau persaksian atas sesuatu tidak sah kecuali setelah adanya ilmu. Ya, maka bagaimana dengan persaksian yang agung ini? Ya, bagaimana dengan persaksian yang agung ini yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin karena hal tersebut? Ya. Maka apakah mungkin ibadah kepada Allah yang itu merupakan hak Allah taala atas kita, ya, kecuali dengan ilmu, ya, sebelum beramal, ya. Dan sebagian mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudah la tuqbal. Jadi setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak akan diterima. Baik. Dan dalil dari sunnah yaitu hadis yang sahih, ya. Jadi hadis yang terdapat di dalam kitab sahih dari Utsman radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dia masuk surga. Ya. Jadi dalil ilmu dari sunnah, maka hadis tadi. Ya, hadis dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia dalam keadaan mengetahui, mengilmui, yang dimaksud mengetahui di sini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia masuk surga. Nah, dan sunnah, ya, secara bahasa artinya thariqah, jalan. Dan secara istilah sunnah adalah ucapan-ucapan Nabi SAW dan perbuatan-perbuatannya serta ketetapannya. Dan yang dimaksud dengan kitab sahih di sini Sahih Bukhari dan Muslim, atau salah satu di antara keduanya rahimahumallahu taala.
Ya, dikarenakan kitab keduanya tersebut, ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, merupakan kitab yang disusun yang paling sahih yang berkaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis tersebut terdapat di dalam Sahih Muslim. Nah, dan Utsman yang dimaksud adalah Utsman ibn Affan, ya, khalifah ketiga di antara khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum wa anis sahabah ajma'in. Dan Utsman diberi gelar Dzun-Nurain, ya, yang memiliki dua cahaya. Karena beliau menikah dengan kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Utsman bin Affan termasuk 10 yang diberi kabar gembira oleh Nabi SAW secara langsung bahwasanya dia akan masuk surga. Jadi ahad al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, salah satu di antara 10 sahabat yang langsung diberi kabar gembira dengan surga. Dan banyak sekali keutamaan Utsman radhiyallahu anhu. Ya, dan beliau terbunuh secara zalim tahun 35 Hijriah, ya, oleh para pengacau. Ya, ada yang menyebutkan yang membunuh di Al-Ghafiqi, ya, setelah mendapatkan hasutan ketika itu dari Abdullah bin Sabah al-Yahud. Ya. Taib. Kemudian wasyahid minal hadis, yang menjadi syahid dalam hadis tersebut adalah sabda beliau, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui. Maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu merupakan syarat, dan yang namanya syarat harus lebih dahulu daripada yang disyaratkan. Nah, lakin la budda ma'al amal bil ilmi, namun harus mengamalkan ilmu. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui, tapi harus diamalkan. Nah, wa illa kana hujjah ala sahibihi kama la yakhfa ala man lahu adna maskah min ilmin wa iman, wallahu musta'an. Jadi harus disertai amal, ya, harus disertai dengan amal. Kalau tidak, maka ilmu tersebut akan menjadi hujjah yang akan menghujat kepada pemilik ilmu tersebut. Ya, sebagaimana hal tersebut tidak samar bagi orang yang dia memiliki sedikit ilmu dan keimanan, dan Allah lah tempat meminta pertolongan. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran bisa menjadi hujjah yang akan melindungimu, yang akan membelamu, atau hujjah yang akan memberatkanmu atau menghujatmu. Nah, kemudian selanjutnya, wa dalilul yakin qauluhu ta'ala, dalil tentang disyaratkannya yakin adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Surat Al-Hujurat ayat ke-15. Nah, maka di sini fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunuhum lam yartabu. Maka Allah mensyaratkan di dalam kebenaran keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya bahwasanya mereka tidak boleh ragu-ragu. Ya. Adapun orang yang ragu-ragu, maka dia termasuk dalam kategori orang munafik. Orang munafik itu dia ada dalam keraguan. Ya. Taib. Maka tadi dalil yakin bahwasanya dia merupakan syarat di antara syarat la ilaha illallah yang 7 tadi. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, dengan keimanan yang sempurna, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian lam yartabu, tidak ragu-ragu, tidak goncang dalam keimanannya. Akan tetapi mereka tetap di atas satu keadaan, yaitu betul-betul membenarkan, meyakini, ya,
Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nah, kemudian berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Jadi mereka mengorbankan ya jiwa mereka dan harta mereka di dalam ketaatan kepada Allah dan keridhaannya. Ulaika humus shadiqun, maka mereka itu adalah orang-orang yang as-shadiqun, yang jujur, yang benar di dalam ucapan. Tidak seperti sebagian Arab Badui yang tidak ya, memiliki keimanan kecuali hanya sekedar kalimat yang ditampakkan. Yang fasyahid min hadil ayah, maka yang menjadi syahid dari ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan di dalam kejujuran iman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya bahwasanya mereka tidak boleh ragu-ragu. Ya, tidak boleh ragu-ragu. Akan tetapi mereka harus yakin dengan betul-betul sempurna keyakinannya. Adapun orang yang murtad, ya, orang yang ragu, maka dia termasuk orang yang munafik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 45, dan surat At-Taubah ini banyak berbicara tentang orang-orang munafik. Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Ya. Tidak ada yang meminta izin kepadamu, ya, melainkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati mereka ragu-ragu, maka mereka dalam keraguannya bimbang. Ya, mereka bimbang di dalam keraguannya. Surat At-Taubah ayat ke-45. Nah, juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 143, mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Ya, orang-orang munafik ini mudzabdzabin, ya, terombang-ambing di antara hal tersebut. Maksudnya di antara orang beriman dan orang kafir. Tidak masuk ke golongan orang-orang beriman, tidak juga masuk kepada golongan orang-orang kafir. Tapi hakikatnya mereka kafir. Hakikatnya mereka kafir. Ya. Karena wasafahumullahu ta'ala fi ayatin katsirah min kitabihi bi annahum fi qulubihim marad. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka di dalam ayat-ayat yang sangat banyak di dalam kitabnya bahwasanya mereka dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu apa? Keraguan, kebimbangan. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kondisi seperti mereka. Ya. Sebagaimana di dalam ayat ke-14 di dalam surat Al-Hadid. Baik, kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini, setelah Isya kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Berkata penulis, wa minas sunnah, dan di antara dalil dari sunnah ya, yang menunjukkan disyaratkannya yakin ya. Al-hadits ats-tsabit fi sahih, ya, hadis yang sabit di dalam kitab sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. La yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fihima. Ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat tersebut tanpa keraguan di dalam keduanya, melainkan dia akan masuk surga.
Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima fayuhjabu anil jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa keduanya tanpa keraguan di dalam keduanya sehingga dia terhalang dari surga. Ya, berkata pensyarah, ya, wa minas sunnah ala anal yakin syarat, di antara dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwasanya yakin adalah syarat, apa yang telah tetap dalam kitab sahih, dalam sahih Muslim. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhrin ad-Dawsi, ya, as-sahabi yang masyhur, ya, sahabat yang paling hafal terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau masuk Islam tahun perang Khaybar, dan beliau mendapat pencapaian ilmu dan kebaikan walaupun di tahun-tahun yang sedikit, ya. Dan beliau wafat tahun 57 Hijriah radhiyallahu anhu wa ardhah. Taib, dan yang menjadi syahid dari hadis tersebut adalah kalimat ghairu syakin, tanpa keraguan. Maka di dalam hadis tersebut Nabi alaihissalatu wasallam mensyaratkan di dalam kedua kalimat syahadat yang mengharuskan masuk ke dalam surga adalah tidak ada keraguan. Ya, dikarenakan keraguan menafikan keyakinan. Dikarenakan keraguan merupakan kekufuran. Nah, sebagaimana nanti akan ada pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut di dalam macam-macam kufur yang mengeluarkan dari agama insyaallah. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dari hadis yang dalam hadis yang sangat panjang, man laqaitu min wari hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Orang yang aku temui di belakang benteng atau bangunan ini, yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dia yakin dengan kalimat tersebut dalam hatinya, fabashshirhu bil jannah, maka berikabarkan kepadanya gembira dengan surga. Ya. Man laqaita, bukan man laqaita. Jadi barang siapa yang kamu temui di belakang tembok ini, dia bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah dan dia yakin dengan kalimat tersebut di dalam hatinya, maka berikanlah kepadanya kabar gembira dengan surga. Maka hadis ini juga menunjukkan disyaratkannya yakin. Dan awal hadis sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakar wa Umar fin nafarin. Kami duduk-duduk di sekitar Rasulullah SAW. Bersama kami ada Abu Bakar dan Umar, ada dalam satu kelompok. Faqala Rasulullah min baini adhurina. Kemudian Nabi SAW berdiri di tengah-tengah kami. Fa'abta'a alaina. Nah, kemudian beliau memperlambat, ya, jalannya kepada kami, ya. Wa khasyina an yaqta'a dunana, dan kami khawatir, ya, Nabi terputus jalannya menuju ke kami. Wa fazi'na faqumna, dan kami kaget dan kami berdiri sampai akhir. Dan yang menjadi syahid darinya adalah sabdanya mustaiqinan biha qalbuh, ya, dengan di mana dia yakin dengan kalimat tersebut dengan hatinya. Maka hadis tersebut menunjukkan bahwasanya disyaratkannya pada kalimat yang agung ini yaitu keyakinan yang hakikatnya adalah kesempurnaan ilmu, ya, yang menafikan kebimbangan dan keraguan-raguan. Maka kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka yang disyaratkannya pun hilang, itu tidak ada. Nah, maka faidah al-yakin lahu thalathu maratib. Jadi yakin ini ada 3 tingkatan. Pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Wa qad musilat al-maratib ats-tsalaats biman akhbaraka anna indahu asalan wa anta la tasuku fi sidqihi. Maka contoh tingkatan 3 dari tingkatan yakin tersebut
dengan orang yang mengabarkan kepadamu bahwasanya dia memiliki madu dan kamu tidak ragu dengan kejujuran orang yang mengabarkan tersebut. Nah, ini disebut dengan ilmu yakin. Summa araka iyahu. Nah, kemudian orang tadi memperlihatkannya kepadamu. Fazdadta yaqinan, kemudian bertambahlah keyakinan pada dirimu. Nah, maka ini disebut dengan apa? Ainul yakin. Nah, kemudian summa dzukta minhu, kemudian kamu merasakan madu tersebut. Maka ini disebut dengan apa? Hakul yakin. Nah, maka pengetahuan kita sekarang dengan tentang surga dan neraka itu baru ilmu yakin. Nah, fa idza uzlifatil jannah fil mauqif lil muttaqin, maka ketika surga didekatkan di mauqif ya untuk orang-orang yang bertakwa, ya wa syahadahal khalaik, dan disaksikan oleh makhluk, ya, dan ditampakkan juga neraka jahanam atau jahim bagi orang-orang yang sesat dan disaksikan oleh para makhluk, maka itu disebut dengan ainul yakin. Maka apabila ahlu surga ya, dimasukkan oleh Allah ke surga dan ahli neraka dimasukkan oleh ke neraka, maka itulah yang disebut dengan hakul yakin. Ya. Taib. Dan tingkatan yakin ini telah dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin. Maka penjelasan beliau sangat bagus dan memberikan banyak faidah. Taib, sampai di sini dulu mungkin yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.